I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, nama saya Vika dan pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang vitamin A. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi Kesmas. Nah, di sini saya mempunyai 7 topik pembahasan. Yang pertama, mencakup pengertian dari vitamin A. Ada beberapa definisi dari vitamin A yang saya paparkan. Yang pertama dari Wikipedia, yaitu vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak dan nutrisi yang penting untuk hewan. Istilah vitamin A sendiri dari senyawa organik yang terkait secara kimiawi yang meliputi retinol, retinal, asam retinoat, dan beberapa provitamin karotenoid, terutama beta-karoten. Definisi yang kedua ada dari Rahayu 2012, vitamin A merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak dan minyak, dan faktor yang mempengaruhi vitamin A itu adalah suhu dan tempat penyimpanannya. Dari beberapa definisi yang saya dapatkan, saya simpulkan vitamin A ini merupakan komponen yang penting dari retina atau selaput jala, yaitu penting untuk penglihatan. Dan vitamin A ini tidak bisa diproduksi oleh manusia dalam tubuh manusia, melainkan membutuhkan sumber dari luar seperti sereal, buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, ataupun bahan-bahan penghasil vitamin A lainnya. Nah, kita lanjut pada topik yang kedua, yaitu fungsi dari vitamin A. Fungsi atau manfaat dari vitamin A untuk tubuh kita, yang pertama dapat menjaga kesehatan mata, yang kedua dapat menjaga kesehatan reproduksi, yang ketiga dapat mengurangi kita terjangkit dari risiko penyakit kanker, yang keempat dapat menambah atau pertumbuhan janin pada ibu hamil. Fungsi dari vitamin A bukan hanya itu, melainkan yang pertama dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita, yang kedua dapat memperlambat penuaan dini, yang ketiga dapat meningkatkan produksi sel darah merah, dan yang keempat dapat menjaga kekuatan tulang kita. Sekarang kita lanjut pada topik yang ketiga, yaitu sumber dari vitamin A. Vitamin A dapat kita peroleh dari makanan hewani ataupun nabati. Vitamin A yang diperoleh dari hewani disebut retinoid dan dari nabati disebut karotenoid. Di sini saya memaparkan beberapa makanan yang mengandung vitamin A dari hewani. Ada ikan, telur, udang, keju, susu, hati domba, dan kaviar. Selanjutnya berikut sumber vitamin A dari nabati. Ada ubi jalar, wortel, kangkung, brokoli, paprika merah, bayam, kale, mangga, semangka, pepaya, jambu, aprikot, dan belewah. Seperti yang kita ketahui, vitamin sangat penting dalam tubuh kita. Namun, kecukupan ataupun keseimbangan dari vitamin itu sangat perlu kita perhatikan, karena apabila kita kekurangan ataupun kelebihan dari vitamin dapat mempengaruhi ataupun berdampak hal yang tidak baik dalam tubuh kita. Apa sih ciri-ciri ataupun yang terjadi apabila kita kekurangan vitamin A? Berikut merupakan topik selanjutnya akan kita bahas. Nah, ciri-ciri ataupun yang dapat kita lihat apabila orang kekurangan vitamin A, yang pertama ada kulit kering, yang kedua mata kering, yang ketiga rabun senja, yang keempat infertilitas dan sulit mengandung, yang kelima pertumbuhan tertunda, yang keenam infeksi tenggorokan dan dada, selanjutnya penyembuhan luka yang buruk, dan terakhir ada jerawat. Tadi sudah membahas tentang dampak kekurangan dari vitamin A. Nah, sekarang pada topik selanjutnya kita akan membahas apa sih yang terlihat atau gangguan seperti apa yang nampak kalau kita kelebihan vitamin A. Yang pertama itu gangguan pencernaan seperti mual, muntah, ataupun diare. Yang kedua ada gangguan penglihatan. Yang ketiga pusing atau vertigo. Dan terakhir yang kita rasakan yaitu kulit kering bersisik dan kulit berubah warna tampak seperti warna jingga. Ternyata dampak dari kelebihan vitamin A bukan hanya itu loh. Dampak dari kelebihan vitamin A dapat menyebabkan komplikasi, seperti tulang menjadi lebih tipis ataupun menjadi lebih rapuh. Yang kedua ada gangguan saraf, yang ketiga kerusakan hati, dan kemudian yang terjadi pada ibu hamil apabila kelebihan vitamin A yaitu kecacatan bawaan lahir pada janin.
Nah, topik selanjutnya yaitu angka kecukupan gizi dari vitamin A. Saya jelaskan dulu apa sih angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan kebutuhan dari suatu zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap harinya bagi semua orang, yang meliputi karakteristik dari umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi fisiologis, dan bagaimana cara hidup sehatnya. Ini sesuai dari pasal 1 Permenkes nomor 28 tahun 2019. Nah, di sini saya paparkan tabel angka kecukupan gizi atau AKG dari vitamin A, bisa dilihat dalam kolom kelompok umur. Di sini ada bayi atau anak, laki-laki dan laki-laki dewasa, angka kecukupan gizi vitamin A-nya berapa, dan kemudian ada dari perempuan hamil menyusui, angka kecukupan gizi vitamin A-nya berapa. Nah, kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu apa sih yang dapat kita lakukan agar tidak kekurangan vitamin A. Nah, upaya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan program pemberian vitamin A bagi balita secara nasional setiap bulan Februari dan Agustus. Kemudian yang kita dapat lakukan sendiri yaitu cukup mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, mengonsumsi suplemen vitamin A, dan apabila muncul gejala-gejala kekurangan vitamin A, kita dapat memeriksakan diri ke dokter agar memastikan penyebab keluhan dan dapat penanganan yang sesuai. Kemudian vitamin A itu sendiri tidak dapat dikonsumsi secara berlebihan karena menyebabkan overdosis atau keracunan vitamin A. Rekomendasi asupan vitamin A per hari adalah 650 mikrogram bagi pria, 600 mikrogram bagi wanita, dan 950 mikrogram bagi ibu menyusui. Nah, demikian penjelasan materi tentang vitamin A dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya kita mahasiswa kesehatan masyarakat. Dan untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf, and see you guys! Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know